Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Elvini Diasari. I am student management program at Technocrat University. NPM 244810001P. In this video, I will explain about anti kekerasan seksual. Bersama kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk semua. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, baik secara verbal maupun nonverbal, fisik maupun non-fisik. Jadi, kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang melecehkan atau tindakan perbuatan secara verbal dan nonverbal terhadap seseorang dan orang itu tidak senang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, yaitu yang pertama ada pelecehan seksual secara fisik, dikenakan sanksi maksimal 4 tahun penjara. Yang kedua, ada kekerasan seksual yang berbasis elektronik, yaitu maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Yang ketiga, ada pemerkosaan, minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Oke, di sini berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2024, terdapat 31.947 orang yang mengalami pelecehan seksual. Di antaranya 6.894 korban laki-laki dan 27.658 itu adalah korbannya perempuan. Nah, di tahun 2025 berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan terdapat 9.355 kasus, di antaranya 1.927 korban laki-laki dan 8.013 ini adalah korbannya perempuan. Nah, data tahun 2025 ini hingga Juni 2025. Data ini termasuk angka yang sangat tinggi, di mana kasus kekerasan seksual di Indonesia ini termasuk angka yang sangat tinggi. Bentuk kekerasan seksual itu ada fisik, contohnya pemerkosaan, pencabulan, sentuhan yang tidak diinginkan. Dan ada bentuk kekerasan verbal, yaitu bisa berbentuk komentar seksual, siulan, rayuan kasar, dan ada psikologis, yaitu intimidasi seksual dan manipulasi, serta ada digital, yaitu penyebaran konten pribadi tanpa izin, serta sextortion. Nah, selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menjadi korban dari kekerasan seksual atau kamu menjadi saksi? Yang pertama, jangan diam. Kamu harus melaporkan segera kekerasan seksual karena kamu tidak sendirian. Yang kedua, ceritakan pada orang terpercaya, bisa kepada teman, keluarga, atau kepada dosen pembimbing. Dan yang ketiga, catat atau simpan bukti kejadian. Contohnya bisa berbentuk chat, rekaman, atau screenshot. Yang keempat, itu bisa melaporkan ke lembaga resmi seperti ke unit layanan terpadu kampus. Yang kedua, bisa ke Komnas Perempuan, atau bisa langsung melaporkan ke polisi, dan bisa melaporkan juga ke lembaga bantuan hukum. Bagaimana cara mencegah kekerasan seksual ini terjadi? Yang pertama, kita harus mengajarkan bahwa setiap orang berhak atas tubuhnya sendiri. Jadi, kita memiliki hak atas tubuh kita sendiri. Kalau kita tidak menyukai sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, kita bisa melaporkannya.
Yang kedua, kita bisa membangun budaya saling menghormati. Yang ketiga, kita harus melawan normalisasi kekerasan yang ada di lingkungan kita. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan teknologi secara bijak. Yang kelima, dukung korban dan jangan menghakimi. Di sini, korban harus kita dukung dan jangan menghakimi. Yang keenam, kita harus tingkatkan kesadaran bersama tentang bahayanya kekerasan seksual. Jika kamu menjadi korban kekerasan seksual, maka kamu harus berani bicara, berani melawan, karena kekerasan seksual bukan aib korban, tapi adalah kejahatan pelaku. Okay, everyone. That's my explanation. If there are any mistakes, I apologize. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.